Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alifiana Sinta dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya dengan materi teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita berdoa dulu ya anak-anak sebelum kita belajar. Mari kita berdoa. Yuk Risma pimpin doanya. Oke Bu, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke, kita mulai ya pelajarannya untuk hari ini. Kemarin kita sudah membahas materi tentang pengertian SIG atau yang biasa kita sebut sistem informasi geografis. Nah, sekarang kita lanjut nih ke teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Kalian kira-kira tahu nggak apa aja sih pengolahan data dalam SIG? Nggak tahu saya Bu. Oke, kalau gitu mari kita lanjut slide berikutnya. Nah, kira-kira kayak gini nih tahapan-tahapan. Yang pertama tuh kita akan bahas tahapan-tahapan pengelolaan data dalam SIG. SIG itu mampu menganalisis dan menyajikan data geospasial suatu wilayah di permukaan bumi secara cepat dan tepat. Perencanaan tata ruang wilayah akan mudah dilakukan apabila menggunakan SIG. Jadi kalau misalkan untuk di era yang serba cepat ini akan lebih mudah kalau kita merencanakan sebuah tata ruang wilayah dengan menggunakan teknologi SIG. Nah, menurut J. Reper pada tahun 1994, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Oke. Nah, kira-kira kita dari pertama deh proses masukkan data dalam SIG. Proses awal dalam tahapan kerja SIG itu adalah masukkan data yang terdiri dari beberapa kegiatan anak-anak. Yang pertama itu ada proses akuisisi. Nah, proses akuisisi itu apa? Proses akuisisi merupakan proses pemasukan dan perekaman data yang kemudian diproses dalam komputer. Jadi kalau misalkan kita mulai SIG, yang pertama kali itu kita merekam data dulu nih anak-anak. Nah, dengan perangkat keras tentunya ya, atau hardware seperti meja digitizer, scanner, serta komputer. Kemudian yang kedua langkahnya dengan melakukan editing. Setelah melakukan digitasi atau proses akuisisi yang sudah kita lakukan, kita akan melakukan hasil penggambaran akan tampak pada monitor komputer. Oleh karena itu perlu dilakukan editing pada data yang sudah masuk. Nah, editing itu apa? Editing merupakan suatu proses perbaikan hasil digitasi. Jadi yang biasanya sering terjadi di editing itu adalah pada saat digitasi adalah overshoot dan undershoot. Nah, ini ada gambarnya tapi agak sedikit buram. Ini ada undershoot, ini ada overshoot, dan ini ada hasil editingnya. Jadi dari overshoot dan undershoot ini akan menampilkan hasil seperti ini, hasil editing. Lanjut. Kemudian pembangunan topologi data atau struktur data. Nah, hasil konversi data analog ke format digital melalui digitasi tidak secara otomatis diperoleh topologi atau struktur data. Hasil digitasi sebelum mempunyai struktur topologi disebut data mentah atau belum dapat diproses untuk analisis. Nah, data mentah itu belum bisa dibedakan apakah data tersebut berupa data titik, garis, atau area. Nah, tujuannya adalah adanya dengan menganalisis tersebut, maka kita dapat membangun topologi data karena tujuannya adalah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada pemberian atribut. Nah, pemberian
ID atau label pada data-data tersebut. Jadi biar kita tahu nih, oh atribut, jadi maksudnya kalau ini untuk bentuk apa, untuk ya atribut-atributnya jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena untuk memberikan identitas agar supaya kita tahu bahwa atribut itu tujuan untuk apa. Kemudian ada yang kelima, transformasi koordinat. Proses penyesuaian koordinat geografi pada hasil digitasi bisa dilakukan sebelum atau sesudah editing. Nah, jadi transformasi ini bisa kalian lakukan sebelum atau sesudah editing. Jadi proses ini dikenal dengan transform. Transform adalah menu atau fasilitas untuk melakukan transformasi koordinat satu coverage dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat baku. Kayak gitu anak-anak. Nah, habis itu kita akan masuk nih proses pengelolaan data dalam SIG. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih proses pengelolaan datanya itu kayak gimana? Belum, Bu. Oke, mari ya kita langsung lanjut aja supaya materinya cepat tersampaikan ke kalian. Proses-proses yang akan dilakukan pada subsistem ini antara lain adalah pengarsipan data dan permodelan. Yang pertama ada pengarsipan dilakukan untuk penyimpanan data yang nantinya akan dilakukan untuk analisis supaya hal ini berguna pada saat pemanggilan data kembali. Jadi diarsip supaya datanya nggak hilang ya anak-anak. Kemudian selanjutnya ada pemodelan. Setelah pengarsipan, langkah selanjutnya adalah pemodelan. Pemodelan merupakan inti dari bagaimana kita memperlakukan data untuk analisis sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, pada pemodelan ini kita dapat membuat konsep nih, bagaimana membuat atau melakukan analisis terhadap suatu data untuk memperoleh informasi baru. Dari pemodelan ini, maka dapat mencerminkan pola pikir kita nih dalam melakukan analisis data. Model atau pemodelan dapat disebut juga sebagai suatu metode. Bu, ya? Saya mau ke kamar mandi. Oh, oke, boleh Iya. silakan Risma. Sebentar ya, Bu. Iya, Ibu ya, silakan. Nah, kita lanjut ya, anak-anak. Proses manipulasi dan analisis data dalam SIG. Melalui proses pemasukan data, peta-peta dasar tersebut diubah menjadi data digital. Setelah dilakukan editing, maka peta siap digunakan untuk analisis. Nah, yang pertama itu apa? Kita akan melakukan buffering. Dalam subsistem manipulasi dan analisis data, contoh-contoh proses yang dilakukan antara lain berupa buffer. Fungsi buffer adalah membuat poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan pada data garis atau titik maupun poligon. Kemudian yang kedua ada scoring. Selain pengukuran jarak, scoring atau pemberian nilai terhadap sifat dari parameter yang digunakan dalam analisis juga dilakukan pada subsistem ini. Scoring ini dilakukan untuk memberikan nilai pengaruh suatu sifat dari parameter terhadap suatu perkiraan kejadian. Nah, yang kemudian yang ketiga ada overlay. Selain itu, analisis dalam manipulasi data dengan overlay atau tumpang susun juga sering dilakukan pada subsistem ini. Hal ini dilakukan setelah pemberian scoring dan pembobotan. Tumpang susun atau overlay suatu data grafis adalah menggabungkan dua atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan, yaitu satuannya unit pemetaan ya anak. Jadi dalam proses tumpang susun akan diperoleh satuan pemetaan baru atau unit baru. Nah, ini biasanya nih kalau dalam pemetaan overlay ini tujuannya untuk menggabungkan beberapa peta agar supaya kita tahu dapat menganalisis data kita tuh seperti apa, karena overlay ini bertujuan untuk mentumpang susunkan peta-peta yang akan dianalisis. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa metode untuk melakukan overlay data grafis yang dapat dilakukan pada perangkat lunak SIG. Metode tersebut yang pertama ada identify, intersection, union, dan update. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah identify. Identify adalah tumpang susun dua data grafis dengan menggunakan data grafis pertama sebagai acuan batas luarnya. Jadi
Jadi apabila batas luar antara dua data grafis yang akan di-overlay tidak sama, maka batas luar yang akan digunakan adalah batas luar data grafis pertama. Nah, ini ada contohnya tapi agak ngobrol ya anak-anak. Jadi ini ada coverage A, dan coverage B. Ini coverage A, ini coverage B. Di sini ada garis. Nah, setelah dilakukan identify, maka datanya akan menjadi menyatu antara A, AB, dan ini 1, 2, kemudian menjadi seperti ini, A1, B1, B2 akan menumpuk seperti ini karena ini menggunakan metode identify. Lanjut. Nah, yang kedua, metode union. Metode yang lainnya adalah metode union. Union adalah tumpang susun yang berupa penggabungan antara dua data grafis atau lebih. Nah, jadi apabila batas luar antara dua data grafis yang akan dilakukan tumpang susun tidak sama, maka batas luar yang baru adalah gabungan antara batas luar data grafis pertama dan kedua. Jadi batas gabungan paling luar ya anak-anak. Nah, yang pertama itu ini di sini ada A sama B kayak tadi garis. Ini juga coverage B, ini coverage A. Ada garis di tengah. Ada garis juga ini di sini di tengah, sehingga menghasilkan garis A1, B1, di sini ada garis, dan ini 1 dan 2. Nah, ini menggunakan metode union. Kemudian lanjut, yang ketiga metode intersection. Intersection itu apa? Metode yang dapat digunakan untuk overlay. Nah, intersection itu metode tumpang susun antara dua data grafis, tetapi apabila batas luar data grafis tersebut tidak sama, maka yang dilakukan pemrosesan hanya pada daerah yang bertampalan. Jadi, kalau di metode intersection, di sini ini tetap coverage A, ada garis di sini, coverage B, ada garis di sini, sehingga akan menghasilkan garis di sini, metode intersection. Ini menggunakan metode intersection. Nah, lanjut. Kemudian metode update merupakan salah satu fasilitas untuk menumpang susunkan dengan menghapuskan informasi grafis pada coverage, input atau in cover, dan diganti dengan informasi dari informasi coverage update atau update cover. Nah, kalau di update sama, ini coverage A ada garis, coverage B ini juga ada garis, ada bidang 1, ada bidang 2 dan bidang 3. Kemudian di sini ada garis, di sini juga ada garis antara pemisah 1 dengan 2 dan 3, dan ada garis juga antara pemisah 2 dan 3. Kemudian dengan metode update maka akan menghasilkan antara coverage B, kemudian di sebelah sini, di sebelah kanan ada coverage A. Nah, ini menggunakan metode update. Ini menggunakan metode update ya anak-anak. Oke, selanjutnya yang kelima ada dissolve. Dissolve merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk penyederhanaan satuan pemetaan atau unit pemetaan berdasarkan nilai atributnya. Jadi apabila ada dua data atau lebih satuan pemetaan yang bersebelahan dan mempunyai nilai atribut yang sama, maka batas satuan pemetaan tersebut dihilangkan. Nah, seperti ini anak-anak. Ini ilustrasi proses dissolve. Jadi di sini ada garis pemisah. Kemudian dari hasil overlay yang sebelumnya, nah kemudian akan dilakukan hasil overlay setelah di dissolve, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, lanjut, keluaran data atau output dari SIG. Nah, setelah melakukan berbagai kegiatan dalam pengolahan data SIG, maka tentunya kita akan mendapatkan hasil dengan berbagai macam peta tematik, tabel, dan diagram. Data-data yang telah dianalisis dalam SIG ini memberikan informasi kepada pengguna
Data-data hasil SIG ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya anak-anak. Jadi output SIG itu dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Nah, yang pertama itu hasil cetakan di atas kertas, film fotografi atau bahan sejenisnya atau hard copy ya anak-anak. Kemudian yang kedua data digital atau soft copy. Yang ketiga bentuk elektronik, bentuk PIN atau banner. Nah, kalau misalkan hasil cetakan di atas kertas itu biasanya kita melakukan kalau pengalaman dari ibu waktu kuliah, mata kuliah penginderaan jauh fotogrametri itu kita mengambil data dengan mengambil citra satelit menggunakan drone, sehingga setelah drone tersebut mengambil data, kita akan mendapatkan hasilnya dan kemudian kita bisa mencetaknya di kertas seperti yang ini, hasil cetakan di atas kertas, film fotografi atau bahan sejenisnya berupa hard copy anak-anak. Kemudian kalau misalkan data digital atau soft copy, kita bisa mendapatkannya itu datanya berupa misal kita mengerjakan peta di ArcGIS, anak-anak ada aplikasi namanya ArcGIS untuk membuat peta. Nah, itu kita dalam peta tersebut kita mendapatkan datanya berupa soft copy anak-anak. Jadi datanya itu berupa JPG ya anak-anak atau berupa foto biasanya. Nah, dan terakhir juga ada bentuk elektronik atau bentuk binar. Oke. Nah, sekian dari Ibu. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, boleh Syifa. Berarti kalau overlay itu peta awal sampai akhir tuh digabung ya Bu? Iya betul. Jadi sekian banyak peta. Nanti abis itu kamu udah selesai nih misal dari peta. Nah dari peta dasar, kayak misal nih kamu mau buat peta penggunaan lahan. Nah penggunaan lahan itu membutuhkan peta apa aja sih? Misal kamu mau bangun gedung nih, berarti kamu harus membutuhkan peta dasar wilayah tersebut. Misal kamu mau bangun gedung di samping UNJ, berarti kamu harus membutuhkan peta dasar wilayah UNJ, wilayah sekitar UNJ. Kemudian kamu harus juga mempunyai data peta tanah, karena supaya kamu tahu nih tanah apa sih yang cocok untuk membangun gedung. Misal kamu membangun gedung 10 lantai, karena kan nggak mungkin ya kalau misalkan kamu pakai tanah yang berupa lumpur, karena nanti pasti akan jadi bangunannya nggak stabil ya kan. Nah selain menggunakan peta tanah, kamu juga harus membutuhkan peta kemiringan lereng. Nah itu tujuannya apa? Supaya kita tahu nih tanahnya itu memiliki kemiringan lerengnya berapa. Nah kemudian juga membutuhkan peta penggunaan lahan, supaya kamu tahu lahan itu ditempatkan untuk apa. Apakah di sebelahnya ada bangunan lain atau pasar atau apa. Jadi sebelum membuat peta, sebelum kita melakukan overlay, kita membutuhkan beberapa dasar peta lainnya gitu Syifa. Paham? Paham Bu. Oke, baik, sama-sama. Risma udah hadir, Udah, Bu. Iya. Oke, materinya udah selesai. Ibu tutup. Sekiranya ada yang mau nanya lagi anak-anak? Saya sudah cukup Bu. Oke, Iya, baik. Bu. Oke, Ibu tutup, Ibu akhiri mata pelajaran hari ini, pelajaran geografi hari ini. Ibu harap kalian bisa mempelajari materi ini lagi di rumah. Kalau sekiranya kalian kurang paham dengan materinya, bisa kalian tandain, bisa kalian tulis di buku kalian apa yang kalian kurang paham. Nanti kita diskusikan minggu depan, anak-anak. Oke? Ya Bu. Ya udah, Ibu tutup, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.